Nah, di uji pendugaan, ini kalau misalkan sampel ini negatif E. coli, ini warnanya akan tetap menjadi merah, ya. Kemudian ini di tabung Durham juga tidak terlihat adanya gas. Sedangkan kalau misalkan positif, ini warna daripada media akan berubah menjadi kuning. Kemudian di sini terlihat adanya celah gelembung. Ya, jadi ada gelembung, maka dinyatakanlah uji pendugaan ini positif, maka bisa kita lanjutkan ke uji penegasan. Nah, ini di uji penegasan media yang akan kita gunakan bukan lagi lactose broth. Ya, jadi yang akan kita gunakan di uji penegasan ini adalah medianya BGLBB, ya, kita singkat saja BGLBB. BGLBB itu apa sih, Bu? BGLBB ini merupakan media Brilliant Green Lactose Bile Broth. Masih cair, jadi tidak berupa agar, ya. Jadi sekali lagi kita singkat saja, media yang digunakan di uji penegasan yaitu BGLBB, Brilliant Green Lactose Bile Broth, ya. Nah, sampel yang digunakannya adalah sampel yang diambil dari tadi di uji pendugaan, tabung-tabung yang positif. Sama persis seperti yang di uji pendugaan, ya, jumlah tabung yang kita gunakannya adalah 9 tabung dengan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A untuk sampel 10⁻⁻1. Jadi nanti kalau misalkan di uji penduga itu tadi di sampel 10⁻⁻1 ada 2 tabung yang positif, kita bisa ambil salah satu tabung, ya, kemudian dimasukkan, ya, ke tiga-tiganya. Jadi tetap dimasukkan sampel-sampel yang positif tadi ke A1, A2, dan A3. Kemudian di B1 ini kita masukkan sampel yang 10⁻⁻2, ya. Kemudian di sampel 10⁻⁻3 tadi ada tabung yang positif 1, ya, yang kita Nah, ini, ya. Tadi kita di sini ada positif 1. Jadi yang positif itu kita gunakan untuk di C1, C2, dan C3. Setelah itu kemana? Di inkubasi lagi, ke inkubator. Bedanya adalah suhunya. Suhunya sebesar 44 derajat Celcius. Lamanya sama, 24 atau 48 jam. Jadi kita coba dulu di 24 jam. Kalau 24 jam tidak ada perubahan, maka kita perpanjang ke 48 jam. Diamati jika positif, ya, sekali lagi jika positif, maka ini akan ada gelembung, ya, ada gelembung atau warna keruh, kemudian warnanya hijau pekat. Jadi karena tadi media BGLBB ini adalah merupakan brilliant green, ya, hijau, memang warna dasarnya hijau, maka ketika positif si warna hijaunya ini akan lebih pekat. Kita bisa lihat di gambar. Ya, jadi di sini. Kalau misalkan, Bu, ini yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Jadi, nah, ya, ini warnanya keruh. Ya, jadi ini positif, ini negatif. Ya, begitu untuk penentuan warna. Nah, ini misalkan kita buat lagi nih, pilih lagi biar kita nanti ke penghitungannya bisa jelas. Di sampel 10⁻⁻1, ya, pengenceran 10⁻⁻1, misalkan yang tadinya 2 tabung sekarang tetap 2 tabung nih yang positif. Di sampel 10⁻⁻2 tadi itu yang positif berapa? 2 tabung, ya. 2 tabung. Nah, misalkan kita tetap nih 2 tabung hasil pengamatan. Nah, sedangkan di sampel 10⁻⁻3 misalkan jadi 0, jadi nggak ada. Ya, jadi tidak ada yang positif. Nah, maka di sini kita langsung masuk ke uji kepastian. Ya, uji kepastian. Di uji kepastian ini, nah, medianya sudah beda lagi. Yang kita gunakan medianya adalah ini, EMB. EMB itu kepanjangan dari eosin metilen blue agar. Nah, ini baru bentukannya agar. Kita buat seperti biasa di dalam cawan Petri, ya, melalui proses sterilisasi dengan sterilisasi basah, autoclave. Kemudian setelah selesai kita masuk ke inokulasi. Nah, ini diinokulasikan sesuai dengan sampelnya. Jadi kalau tadi yang positif itu hanya 10⁻⁻1 dengan 10⁻⁻2, ya, kelompok A dan kelompok B, maka di sini kita inokulasikan dengan teknik sinabung ataupun dengan teknik T, ya. Ini kita inokulasikan di dalam cawan Petri yang sudah kita buat media EMBA-nya, ya. EMBA itu eosin metilen blue agar, ya. Jadi memang warnanya biru. Kemudian kita inkubasi di inkubator selama
24 sampai 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Kembali diamati, ya. Apa yang akan terjadi? Sebetulnya di uji kepastian ini sudah pasti positif, sudah pasti menunjukkan E. coli. Kenapa demikian? Karena tadi di uji penegasan sudah jelas bahwa ada kelompok A dan B yang positif. Apa yang akan terlihat adalah koloni berwarna hijau metalik, ini yang positif. Ya, gitu. Jadi ini yang akan berwarna hijau. Warna hijau ini memperlihatkan bahwa dia ini nih, ya, ini positif E. coli. Kenapa kok warnanya bisa jadi hijau metalik atau seperti terang warna logam? Karena memang eosin metilen blue agar yang membuat dia warnanya jadi lebih terang. Ini yang menunjukkan bahwa sampel ini positif E. coli, ya. Maka kalau sudah seperti ini kita masuk ke mana? Kita masuk ke perhitungan. Nah, sebelumnya kita ingat ya, kita ingat di uji penegasan. Di uji penegasan itu berarti tabung A 2, tabung B 2 yang positif, tabung C atau sampel 10 pangkat min 3 itu 0. Jadi ada 2, 2, 0. Nah, gimana sih cara melihat jumlah E. coli-nya di daftar kolipom? Karena kita menggunakan 3 tabung ya. Nah, kita lihat nih di 1:10. Di 10 pangkat min 1 kita 2. Ya, 2. 10 pangkat min 2-nya kita juga 2. Yang min 3 ini kita 0. Mana nih? Nah, ini nih. Oh, ini nih. Ini ya. Nah, ini. Ya, ini nih. 2, 2, 0. Ya. 1:10-nya 2. 1:100-nya atau 10 pangkat min 2-nya juga 2. Ini ya. Ini 2. Kemudian yang pangkat min 3-nya 0. Maka yang akan kita gunakan adalah ini. Oh. Ini. Aduh, maaf. 21 ya. Jadi berarti sudah kita ketahui bahwa jumlah E. coli pada air atau pada sampel yang kita gunakan adalah 21. Ya. 21 apa sih 21 kolipom, ya. Nah, apakah sudah seperti ini sudah saja selesai? 21 kita anggap 21 kolipom saja? Tidak, ya. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus. Hanya sebelum ke rumus, Ibu perkenalkan lagi bahwa ternyata di uji MPN itu tidak hanya dengan 3 tabung tapi juga bisa dengan 5 tabung. Ya, jadi jumlahnya saja kalau tadi A1, A2, A3, maka kalau 5 tabung jadi A1, A2, A3, A4, A5. Ya, jadi nanti 5. Nah, ininya sama saja. Nanti 10 pangkat min 1, min 2, min 3. Ya, gitu. Maka nanti E. coli-nya misalkan 2. Nah, itu. Ya, nah, kalau kita masukin ke rumus, nilai